Mereka pernah menikah sehingga mereka telah melakukan perbuatan sebelumnya, tetapi mereka dipaksa oleh nafsu. Namun, ciumannya sebelumnya bukan karena nafsu melainkan cinta. Itu mungkin mengapa dia terkejut. Vano tidak berani memaksakan peruntungannya, dia puas dengan ciuman itu. Seperti yang mereka katakan, langkah bayi. Itu karena dia menghormatinya dan peduli padanya sehingga dia akan memperhatikan kekhawatirannya dan mengambil hal-hal dengan kecepatan yang disukainya. Lagi pula, dia tidak mampu menakut-nakutinya. Dia terlalu penting baginya. Sebelum kita berurusan dengan keluarga Siregar, istirahatlah. Kamu baru bangun hari ini jadi jangan kelelahan. Istirahat beberapa hari dulu, Vano mengingatkannya dengan lembut. Kinan punya rencana lain. Aku baik-baik saja, aku akan beristirahat ketika tubuhku menyuruhku. Omong-omong, di mana Sheila? Tubuhnya yang lama sudah tidak dapat digunakan lagi, jadi kita memindahkan ingatannya menjadi pasien koma. Sebenarnya, aku pikir dia mungkin sudah bangun sekarang juga karena kamu. Juga, dia sudah memberiku kristal energinya. Aku bisa memberikannya kepadamu kapanpun kamu mau. Kinan mengangguk. Aku senang dia memiliki awal yang baru. Bagus dia memberikanmu kristal energi. Ini adalah senjata rahasia kita melawan Arga. Vano juga memikirkan itu. Arga mengira Arkan hanya punya satu kan? Ini bisa menjadi satu-satunya variabel yang mengacaukan rencananya sepenuhnya. Memang, namun, kita harus berhati-hati agar dia tidak mengetahui lokasi dua kristal yang Arkan sembunyikan terlebih dahulu. Vano menghela nafas tak berdaya. Kalau saja kita tahu di mana Arkan menyembunyikannya. Orang-orang Vano hampir membalikkan kota tetapi tidak ada kemajuan. Namun, ini mungkin berarti bahwa anak buah Arga juga akan mengalami kesulitan yang sama untuk menemukan mereka. Kinan memiliki momen bola lampu, dan dia berkata dengan cepat, "Bisakah kamu memberikan kristal energi Sheila? Aku punya ide yang ingin aku coba." "Ide apa?" "Kristal energi adalah jenis logam langka, kan? Kita bisa menggunakan sifat itu untuk membuat instrumen pendeteksi." Vano menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Kamu memiliki keyakinan bahwa kamu bisa membuatnya bekerja?" "Tidak janji, tapi tidak ada salahnya mencoba." Bertentangan dengan kata-katanya, Kinan terdengar sangat percaya diri. Mata Vano berbinar ketika dia menatapnya. Dia senang menyaksikan aktingnya dengan percaya diri. Baginya, itu adalah hal yang paling indah di dunia. "Baiklah, aku akan memberikannya padamu sebentar lagi." Vano tidak bisa menahan senyum. "Tapi kamu harus istirahat sekarang. Aku akan menyuruh juru masak menyiapkan sesuatu untukmu." "Apa yang kamu inginkan?" "Apa saja terserah kamu." Kinan bukan pemakan pilih-pilih. Vano mengangguk saat dia bergerak untuk mendukungnya. "Kalau begitu, aku akan membantumu tidur untuk saat ini. Aku akan menelepon ketika makanan sudah siap." Kinan cenderung menolak tetapi dia merasa agak lelah. Vano benar, dia masih belum pulih. Dia baru bangun selama 1 atau 2 jam tetapi dia merasa terbebani oleh kelelahan yang luar biasa. Dengan enggan, Kinan mengangguk dan membiarkan dirinya dibawa kembali ke tempat tidur. Vano membantunya naik ke tempat tidur dan menyelipkannya. "Kosongkan pikiranmu sekarang dan tidurlah. Mimpi indah," bisiknya. Kinan mengangguk dan menutup matanya. Segera, napasnya menjadi semakin berirama. Vano duduk di samping tempat tidurnya, mempelajari profilnya. Setelah dia yakin Kinan tertidur, dia membungkuk dan memberinya kecupan ringan di dahinya. Kemudian, dia pindah. Dia meletakkan matanya untuk terakhir kalinya di wajah tidurnya sebelum bangun dengan ringan. Dia pergi dan menutup pintu di belakangnya. Tanpa sepengetahuannya, saat pintu tertutup, matanya terbuka. Kinan masih terjaga ketika Vano membungkuk untuk memberinya ciuman selamat malam.
Ini adalah ciuman kedua yang dia terima darinya hari itu dan perasaannya menjadi rumit. Kinan tahu betul bagaimana perasaan Vano tentang dia, tetapi dia tidak yakin apakah dia membalas perasaan itu atau tidak. Kinan tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa dia mencintainya, tetapi memang benar bahwa dia tidak lagi menolak pendekatan romantisnya. Pikirannya mendung karena bukan kebiasaannya untuk berkonsentrasi pada hal-hal seperti hubungan romantis dan perasaan. Kinan tidak yakin bagaimana harus bereaksi terhadap pengejaran aktif Vano karena dia juga tidak tahu bagaimana perasaannya yang sebenarnya. Dia bersedia memberikan segalanya untuk orang yang dia cintai, tetapi sulit untuk mengatakan apakah Vano termasuk dalam kategori orang itu atau tidak. Bagaimanapun juga, belum waktunya untuk menangani pertanyaan seperti itu, setidaknya tidak sampai ancaman keluarga Siregar telah diselesaikan. Kinan menghela nafas dan pergi tidur. Kinan tidur nyenyak, tidak ada yang datang untuk mengganggunya sehingga dia tidak tahu bahwa suasana di dalam keluarga Dirgantara semakin tegang. Kesulitan Nando telah berubah menjadi bencana kolosal. Semua bukti yang dikumpulkan menunjuk ke arahnya. Dia adalah tersangka terbesar. Bahkan papanya, Septian Dirgantara, yang merupakan pejabat militer senior di kota juga terlibat. Jika tuduhan pencatutan ilegal amunisi militer ini disematkan pada Nando, seluruh keluarga Dirgantara akan terseret ke dalam penyelidikan dan itu termasuk Vano. Meskipun Vano bukan bagian dari militer, tetapi elit bisnis, dia juga akan terlibat. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan Vano mengalami pertumbuhan eksponensial. Rumor mengatakan sumber aset perusahaannya sebenarnya berasal dari latar belakang yang mencurigakan. Jadi, hampir setiap hari perusahaan dan rekeningnya dipenuhi penyelidik federal. Vano tidak takut dengan tuduhan ini karena tuduhan itu tidak berdasar, tetapi dijebak dan ditusuk dari belakang oleh mitra bisnis sekaligus pesaingnya agak sulit diterima. Seluruh keluarga Dirgantara sangat marah. Penatua keluarga Dirgantara harus mencari bantuan. Hanya dengan keterlibatan pribadinya, keluarga Dirgantara bisa mendapatkan ruang untuk bernafas. Ini berarti bahwa kepemimpinan keluarga Dirgantara untuk sementara jatuh ke tangan papanya Vano, Irfan Dirgantara. Vano, pada bagiannya, telah memobilisasi anak buahnya untuk menemukan amunisi yang hilang. Saat ini, hanya dengan pemulihan amunisi dan penangkapan pengkhianat, nama keluarga Dirgantara dapat dihapus, atau keluarga Dirgantara akan jatuh sebelum rintangan ini. Jika Nando didakwa dengan tuduhan ini, keluarga Dirgantara bisa tumbang dalam semalam. Dalam dunia politik, tidak ada pemenang yang abadi. Suatu hari kamu mungkin berada di atas tetapi, hati berikutnya kamu akan berada di bawah. Satu kesalahan ceroboh dan akan ada barisan orang yang menunggumu gagal, untuk menambah penghinaan pada cedera. Dunia adalah tempat yang kejam, seseorang harus menginjak mayat orang lain untuk naik ke atas. Karena itu, ketika orang mendengar berita tentang keluarga Dirgantara, mereka sudah siap untuk merebut tahta. Ketika didekati, mereka berjanji secara lisan untuk meminjamkan bantuan keluarga Dirgantara, tetapi itu tidak lebih dari janji kosong. Keluarga Dirgantara paling akrab dengan aturan ini, lagi pula, mereka sendiri yang secara praktis menulis buku pedoman. Oleh karena itu, mereka tahu bahwa mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri dan tidak ada orang lain untuk mengatasi rintangan ini. Isu yang paling mendesak adalah membersihkan nama Nando dari tuduhan menjual amunisi militer secara ilegal. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.